Air kita minum udah dibikin tercemar sama dia, sumber kita gitu. Mungkin sebagian orang melihatnya hanya sebagai tumpukan plastik, sisa makanan, dan barang-barang tak terpakai. Namun bagi kami ini bukan sekedar sampah. Ini adalah monumen dari kebiasaan manusia yang gemar membuang, tapi enggan bertanggung jawab. Di TPA Cipecang, gunungan sampah setinggi 10 meter berdiri hanya beberapa meter dari rumah warga. Setiap hari, kurang lebih 1.000 ton sampah masuk ke lokasi yang kapasitasnya jauh lebih kecil. Akibatnya, air lindi mencemari lingkungan dan bau menyengat menyebar hingga beberapa kilometer. Ini bukan kesalahan satu orang atau satu kelompok. Ini adalah cerminan dari cara kita hidup. Gunungan sampah ini bukan hanya masalah lingkungan. Ia adalah cerminan yang memperlihatkan wajah kita sebagai masyarakat. Dan yang paling mengkhawatirkan, mungkin bukan tingginya sampah yang menggunung, melainkan kenyataan bahwa kita telah terlalu terbiasa melihatnya, hingga lupa bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan bersama. Mungkin panas ya, udah panas terus juga. Kawannya pusing, kata mual. Tapi kalau udah biasa mah enggak. Ya keluhannya paling bau. Dari sampah sama antrian mobil sampah di depan. Halangi apa namanya usaha bebas makan. Harganya ditawarnya cuma harga tanah NJOB-nya buat TPA-nya. Jadi ada lab spesialis dan juga lagi generalis. Jadi secara khusus lab spesialis memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, gitu ya. Jadi yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu tentang pengelolaan sampah. Itu dikatakan bahwa kata TPA itu tidak lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Kalau tempat pembuangan akhir itu ya akhirnya seperti fenomena yang ada sekarang, kok sampahnya numpuk sampai tinggi ya, sampai hampir sekian lantai gitu, kemudian jadi yang tadinya 2 hektar atau berapa misalnya ya, kemudian melebar menjadi 8 hektar. Itu karena setiap hari sampah hanya dibuang di situ sebagai TPA tadi, tempat pembuangan akhir. Padahal perintah undang-undang itu sudah menjadi tempat pemrosesan akhir. Jadi TPA itu artinya sudah tempat pemrosesan akhir. Berarti apa? Sampah itu harusnya itu sudah sampai situ itu diolah. Ya, jadi tidak lagi numpuk-numpuk, sudah enggak, tapi sudah diolah gitu. Sampah-sampah yang tertimbun itu pasti dia akan mengalami pembusukan fermentasi, dan itu akan menghasilkan satu campuran larutan yang namanya air lindi. Tentu selain bakteri, kalau seandainya di tumpukan sampah itu ada senyawa-senyawa organik atau produk-produk seperti metal gitu ya, elektronik gitu, yang dia notabene bahan bakunya mungkin ada kandungan logam berat. Nah tentu akhirnya air lindinya itu juga berbahaya, mengandung zat-zat mungkin juga bisa mengandung zat karsinogen, kemudian ada mengandung limbah B3 gitu ya. Jadi ada campuran-campuran atau larut atau senyawa-senyawa yang sifatnya berbahaya dan beracun seperti itu, terutama logam-logam berat. Ada satu ungkapan yang ini diambil dari intisari ajaran agama yang bunyinya adalah an-nadhafatu minal iman, yang artinya adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya dengan prinsip ini sebetulnya tanda seseorang itu beriman diantaranya adalah menjaga kebersihan. Berarti apa? Mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Disinilah pentingnya kita kemudian juga mengaitkan dari tentang sampah ini dengan nilai-nilai agama. Di antaranya adalah bahwa kalau kita melakukan itu dengan kesadaran penuh, maka insya Allah itu juga menjadi bagian dari tanda keimanan seseorang. Bahkan kalau dalam keyakinan kita, ya saya pribadi meyakini bahwa
menjaga kebersihan, mengelola sampah ataupun menempatkan sampah itu di tempat yang seharusnya, itu semua yang kita lakukan itu sebetulnya itu ibadah gitu. Tidak kalah pentingnya dengan seperti kalau kita sholat, seperti kalau kita puasa begitu. Cuma kadang-kala orang kan belum sampai ke situ ya. Nah itu yang saya kira menjadi PR kita semuanya ya, bagaimana agar bahwa ketika kita berhubungan dengan pengelolaan masalah sampah, menjaga kebersihan, itu juga bagian dari ibadah yang niatnya adalah untuk mendapat ridha Allah. Kita cari solusinya sambil kita terus lakukan penataan di TPA Cipecang. Saat ini memang kemarin ada terjadi beberapa longsoran di TPA Cipecang, jangan sampai terjadi longsoran ke sungai dan lain sebagainya. Maka dari itu saat ini masih penataan sambil ya tadi TPA Cipecangnya harus kita selesaikan ya, supaya ini jadi solusi permanen. Dibuang kemana Pak? Kenapa? Yang sementara ada beberapa TPS 3R yang bisa kita manfaatkan. Oh ada. Tapi kalau sekarang intimidasi ada, biasa preman-preman. Nggak tahu, saya nggak ngerasain kompensasinya. Uang nih, kalau dulu setahun sekali, tapi setahun ini dimulai sebulan sekali. Waktu pertamanya sih cuma 250.000. Kalau mulai sekarang nih, mulai bulan ini 3 bulan sekarang nih 356.000. Baik. Buat internet itu. Iya. Oh. Satu rumah saya pemeriksaan sama pemberian obat ya, mungkin kalau suntik pun ada, kembangan air minum, 4 galon. terus air bersih. Ya. Tapi kan walaupun bau kan ada uang itu kompensasi kan. Cuman ya itu, kecewanya itu kadang-kadang tanggal segini nggak tepat gitu, jadi orang kesel lah. Turun uang kompensasi. Bertanya-tanya, iya, ini janji kan setiap bulan, ternyata sekarang per 3 bulan. Ini udah 3 bulan belum cair juga, malah masuk nanti rencana ke 4 bulan. Seharusnya kan 4 bulan bayarnya, tapi 3 bulan tapi nggak tahu cair enggaknya. Dibuang ke sini mungkin sedikit, tapi di sini ditimbang. Jadi sampah yang mau dikirim keluar ditimbang dulu bebannya. Iya. Bisa sampai 5 ton. Per satu mobil. Per satu mobil 5 ton. Iya. Ini ada formnya nih. Saya ketutupan situ. Nah ini form timbangnya mereka. Nomor mobil, tiket, tanggal masuk, tanggal keluar nih. Asal tujuan grossnya ini kan ada nih. Ini yang tadi saya bilang. Ini nah di meternya ini. Di atas 20 lah ya. Ya 50 nyampe kali ya. 20 kali 5 ton per truknya. Iya, per hari. Bukan per hari. Jadi itu hitungannya per jam. Ada nih. Ada itu tergantung ini sih Neng, kalau misalkan kayak misalkan biasa ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih 25.000, kecuali yang dagang-dagang itu ada yang ngasih 30, ada yang ngasih 50. Jadi di situ ada yang koordinir nih, kayak seperti KRT nih, keliling satu rumah itu keliling, ada nama-namanya, jadi diangkutnya seminggu 2 kali. Apa ya, petugas kami narik iuran gitu, enggak kalau ya kan, kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan ada katanya yang lewat RT, lewat RW, nah itu mekanisme itu tuh bukan dari kami gitu loh, bukan dari DL harus mewajibkan lewat RT. Mungkin pengelola ya, mungkin kan biasanya kalau di perumahan tuh ada paguyuban yang mengelola persampahannya, jadi biar satu orang gitu kan kalau misalkan per rumah kan agak ribet juga gitu. Sebenarnya bisa per rumah, cuman kan kalau biasanya kalau di perumahan contoh atau di wilayah ada RT-nya, ada RW, ya udah diakomodir aja sama RT sama RW-nya gitu kan. Gitu. Jadi biar nanti RT-nya yang bekerja sama dengan DLH gitu. Di SOP kami tidak ada ketentuan misalkan RC RW sekian
kemudian nggak ada di peraturan kami. Peraturan kami sudah jelas bahwa rumah segini, ini segini, gitu. Seperti itu. Nah, ya yang jelas kalau dia memang sampahnya diangkut sama kami, dia dibayarkan ke Mas Daerah. Akan dilakukan terasering. Terasering ini untuk menghambat. Jadi manakala hujan itu tidak langsung turun ke anak kali Cerompang, dengan adanya terasering itu untuk menghambat, bahkan menghindari sampah jangan sampai berceceran ke anak kali Cerompang. Dalam upaya meminimalisir limbah yang memang berdampak kepada masyarakat, kita melakukan tadi bikin caving landfill, kemudian terasering dan MRF. Itu semata-mata agar kita mau mengembalikan lagi, memulihkan lagi TPA yang sudah krodit ini, kita pelan-pelan kita kembalikan, kemudian jadi sampah-sampah yang baru itu kita olah, jadi sehingga tinggal residu aja ke sini. Sambil kita berproses sambil menunggu program PSL yang akan dilaksanakan. Mulai dari rumah tangga. Jadi harus ada, kita mulai itu dari rumah tangga, kemudian ada kebijakan dari pemerintah yang tegas. Nah itu dia fungsinya orang hukum, buat kebijakan tegas, karena itu pasti bisa kalau kita mulai dari rumah tangga, sehingga penumpukan, kemudian timbulan sampah itu kurang. Plastik bisa entah itu tadi contohnya menjadi apa tadi paving block ya, atau menjadi bahan pengganti aspal, itu kan bermanfaat sekali. Kemudian yang sampah rumah tangga itu bisa jadi biogas ya, bisa jadi pupuk ya, biogas pupuk pupuk untuk tanaman ya, itu bisa. Kemudian untuk biogas masak ya, itu juga bisa. Ya Anda bayangkan ya, kalau suatu daerah itu dia penghasil ini Mas, banyak peternak sapinya kan menghasilkan banyak kotoran tuh, itu jadi biogas mereka. Jadi mereka nggak pakai gas LPG lagi untuk masak, tapi pakai kotoran sapi itu. Semoga tuh kayak dulu lagi, biar lancar lagi, biar mengganggu warga-warga sekitar. Dan harapan saya sampah di bank sampah ini bisa menjadi sumber energi listrik, itu lebih bermanfaat. Lanjut lah, biar ekonomi kita lumayan lah gitu. Teman-teman, kasus TPA Cikecang adalah pengingat keras untuk kita semua. Kasus ini memperlihatkan dengan jelas adanya jurang yang sangat lebar antara aturan tertulis dan kenyataan di lapangan. Secara hukum, aturan pengelolaan sampah kita sudah sangat lengkap dan bagus. Namun realitanya justru terbalik. TPA kelebihan muatan, lingkungan tercemar, dan hak warga untuk hidup terganggu. Masalah sampah tidak akan pernah selesai jika hanya ditumpuk di tempat pembuangan. Masalah ini harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Dari kondisi ini, ada 3 poin penting yang harus kita soroti dan benahi bersama. 1. Pemerintah. Aturan bagus jangan hanya tajam di kertas. Keberhasilan hukum dinilai dari penegakannya, bukan dari indahnya pasal. Pemerintah daerah tidak bisa hanya menuntut warga untuk tertib membayar retribusi dan pembuangan sampah, sementara pengelolaan di hilir kelabakan. Pemerintah harus memimpin perubahan dengan transparansi, menjelaskan penggunaan uang retribusi sampah, modernisasi, meningkatkan teknologi pengelolaan sampah di TPA, dan fasilitas, menyediakan infrastruktur pemilihan yang layak dan aman bagi lingkungan. 2. Masyarakat. Kesadaran kita adalah kunci utama. Di sisi lain, sebanyak apapun fasilitas yang dibangun dan uang kebersihan yang kita bayar, semua akan sia-sia jika kita sendiri masih abai. Kita tidak boleh menutup mata dan melimpahkan semua beban ke pemerintah. Masalah ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari diri kita sendiri. 3. Langkah nyata mulai dari hulu, rumah kita. Solusi paling efektif harus dimulai dari dapur kita sendiri. Mari kita ubah kebiasaan dengan langkah konkret. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mulai peduli dan tertib memilah sampah organik dan anorganik dari rumah. Kesimpulannya, lingkungan yang bersih bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab yang kita bangun bersama lewat kolaborasi nyata, ketegasan pemerintah dalam pengelolaan, dan kesadaran kita untuk menjaga. Jaga Tangsel mulai dari rumah kita.